Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman menangkap seorang residivis pengedar sabu-sabu. Baru bebas dari lembaga pemasyarakatan, seorang pengedar sabu-sabu kembali ditangkap polisi. Karena selalu bikin ulah, 53 warga binaan Lapas Padang dipindahkan ke lapas lain. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman menangkap seorang pengedar sabu-sabu di sebuah kedai di Jorong Koto Tangah, Nagari, Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman pada Minggu sore. Awalnya, polisi kesulitan memperoleh barang bukti karena tidak ditemukan di badan tersangka Zaitul Ikhlas. Namun berkat ketelatenan polisi, akhirnya berhasil menemukan sabu-sabu seberat 2 gram yang disimpan di dalam lipatan kursi kayu yang diduduki tersangka. Barang haram itu diperoleh tersangka dari seorang bandar yang tinggal di Agam. Rencananya, sabu-sabu akan diedarkan di Kecamatan Lubuk Sikaping. Penangkapan ini sendiri berkat informasi dari masyarakat. Tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolresta Pasaman untuk diperiksa secara intensif. Dilakukan penyelidikan bahwa didapatlah bahwa orang yang dicurigai ini benar-benar adalah orang yang membawa narkotika, ini sabu. Setelah sampai di sana, kita lakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan narkotika dan sabu. Berdasarkan data polisi, Zaitul Ikhlas merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama, yaitu kepemilikan sabu-sabu. Saat ini, tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Belum lama bebas dari lembaga pemasyarakatan, seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap tim Satres Narkoba Polresta Padang di daerah Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, pada Minggu malam. Jimmy, sang residivis ini tak berkutik saat ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang di kamar sebuah penginapan. Usai ditangkap, polisi menggeledah kamarnya dan menemukan 1 paket kecil sabu-sabu yang disembunyikannya di bawah kasur. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa polisi ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Penangkapan ini terjadi setelah adanya laporan masyarakat tentang informasi penyalahgunaan narkotika yang dilakoni tersangka di sebuah penginapan. Modusnya pelaku menjual sabu-sabunya secara daring. Jika ada pembeli, maka transaksi dilakukan di penginapan itu. Jika jumlah transaksinya mencapai target, pelaku mengajak teman-temannya untuk berpesta sabu-sabu di kamar yang ditempatinya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, ternyata pelaku seorang residivis atas kasus yang sama yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan informasi yang didapat oleh tim operasional kita di lapangan bahwa ada pesta narkoba di sebuah penginapan dan di dalam kamar diamankan 1 orang laki-laki dewasa dengan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu. Ini tersangka sudah pemain lama. Ini juga sudah residivis, sudah berulang kali keluar dari lembaga pemasyarakatan dan ini juga kami dapatkan datanya juga baru keluar dan masih bermain lagi. Atas perbuatannya,
Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sepertinya, pemerintah harus merumuskan cara yang jitu agar residivis tak lagi keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Alfi melaporkan dari Padang. Sebanyak 53 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Padang harus dipindahkan ke berbagai lapas di Sumatera Barat, seperti Lapas Muarosi Junjung dan Lapas Narkoba Sawah Lunto. Penyebabnya karena selalu membuat keributan dengan warga binaan lain, perkelahian hingga narkoba. Pemindahan itu dilakukan sejak Januari hingga akhir Juli tahun ini. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Padang, Mayudi, mengatakan pemindahan ini merupakan sikap tegas pimpinan lapas Padang terhadap mereka yang kerap membuat onar, melanggar aturan, mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Menurut Mayudi, langkah tegas ini untuk memberikan efek jera dan merupakan bentuk peringatan kepada warga binaan lainnya, agar selama menjalani pembinaan di dalam lapas, wajib menjalankan dan patuh terhadap berbagai aturan. Jika kerap melanggar, maka risikonya hukuman bisa bertambah berat, dipindahkan, bahkan bisa saja tidak diusulkan untuk mendapatkan remisi. Terkait pelanggaran-pelanggaran, yang pasti ada langkah-langkah untuk dilakukan, dipindahkan ke sel pengasingan, dan tindak lanjut bisa dipindahkan ke lapas maupun rutan yang lain. Sudah beberapa orang yang sudah kita pindahkan ke lapas narkotika Sawah Lunto. Ya, kurang lebih beberapa pelanggaran yang dilakukan, seperti melakukan perkelahian, masih coba-coba bermain dengan narkoba, dan lain-lain. Mereka yang kerap membuat onar dan sulit dibina, dipindahkan ke lapas yang berada di luar kota Padang, hingga di luar Provinsi Sumbar, agar di tempat yang baru, mereka bisa memperbaiki perilakunya. Pasalnya, dengan kondisi lingkungan yang baru, mereka harus kembali beradaptasi dengan situasi serta kondisi barunya itu. Robiham melaporkan dari Padang. Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasaraya Padang, Senin pagi terpantau naik cukup signifikan. Seperti harga bawang merah. Saat ini dijual Rp60.000 per kilogram. Biasanya dijual di kisaran Rp40.000 per kilogram. Tak hanya bawang merah, cabai hijau keriting saat ini dijual Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya hanya Rp15.000 per kilogram. Kentang dijual Rp16.000 per kilogram, naik Rp3.000 dari biasanya yang dijual Rp13.000 per kilogram. Cabai merah keriting justru harganya berangsur normal, yakni Rp35.000 per kilogram. Sebelumnya, cabai merah sempat dijual Rp50.000 per kilogram. Kenaikan telah terjadi dalam 2 pekan terakhir. Harga tomat justru mengalami penurunan. Sebelumnya dijual Rp16.000 per kilogram, saat ini harganya turun menjadi Rp12.000 per kilogram. Ada kalau di jual di pasar 16, Bang. Harga dasar normal 13. Normalnya 13. Ya. Kalau bawang, Bang? Bawang ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Harga normalnya macam-macam, Bang. Kalau yang bawang kampung itu harga normalnya berapa biasanya, Bang? Biasanya 50, Bang. Sekarang dijual Sekarang 60 loh. 60. Ya. Ini naiknya sudah berapa lama nih, Bang? Naiknya hampir sebulan ini. Sebulan. Ya. Penyebabnya apa, Bang? Cuaca. Salah seorang pembeli mengatakan, naiknya harga bermacam-macam kebutuhan pokok di Pasaraya Padang membuat ia harus menghemat uang belanja. Caranya dengan mengurangi jumlah belanjanya menjadi setengah dari biasa. Caranya? Sekarang nak beli cabai, kemarin beli cabai waktu itu 36. 36 sekilo. Berarti dikurangi gitu ya, Bu ya? Iya, kurang belinya. Tapi yang cabai hijau juga kemarin dapat beli 25. Berarti dari cabai merah, Ibu milih sekarang cabai hijau? Iya. Disinyalir kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini disebabkan oleh musim kemarau beberapa waktu lalu,
serta cuaca ekstrim yang terjadi 2 pekan belakangan yang berdampak pada petani di daerah penghasil kebutuhan pokok seperti Padang Panjang dan Solok mengalami gagal panen. Robiham melaporkan dari Padang.